sekitar 50 menit ini. Jadi topik kita itu, ini saya sebutkan sampai. Ini topik yang, maaf saya kelupaan. Yang saya ketik merah ini teman-teman topik pertemuan kita ya pada minggu hari ini itu. Nah, tapi saya memulai dengan apa namanya, dengan slide reproduksi seksual ini untuk jadi ada saya panggil ada mudah nggak apa-apa lah ya, ada yang saya panggil ibu bapak nanti bisa juga itu. Apa namanya, ini judul kita inkompatibilitas dan mandul jantan, kan itu sebenarnya minggu ini tuh dan minggu depan ya. Nah, jadi saya memulai saja 5 menit di awal ini untuk mengingatkan saja. Saya kira kan teman-teman dengan apa namanya, dengan Bu Desta ya, minggu lalu dengan Bu Desta ya. Ya, bicara struktur bunga segala macam, betul nggak? Ya, ada bunga sempurna, tidak sempurna, kleistogami segala macam, itu mungkin ya kalau tidak keliru ya. Dan lalu sistem penyerbukan pembuahan. Nah, ini saya mengingatkan mulai dengan istilah saya kartun ini yang ada sudah kenal sekali sejak dari S1 ya kan? Ya. Hanya mengingatkan. Pernah lihat gambar seperti ini enggak? Pernah, Pak. Bu Ratri pernah lihat Pak. ini? Biasa ya. Masih nyelotok keluar kepala, ingat? Iya. Saya menyapa Bu Ratri karena beliau yang ada di layar screen saya ini, yang lain tertutup karena saya share screen. Mohon maaf, nanti saya panggil yang lain sambil kena mudah-mudahan ya. Jadi ini kita mengingat bahwa proses pembuahan ya kan ya, ada gamet jantan, betul enggak? Ya, ada gamet jantan yang disebut dengan mikrospora, ada gamet betina, dan semua ini terjadi di bunga. Itu saja intinya kan, bunga ya. Jadi kita pemulihan tanaman itu kan interest nanti menghasilkan kombinasi-kombinasi persilangan untuk menggabung karakter-karakter yang mau kita gabung, betul kan ya? Itu gunanya mengapa kita membicarakan struktur bunga segala macam yang teman-teman sudah sejak SMP SMA aja udah tahu gitu. Tapi diingatkan lagi supaya nyelotok. Jadi ini proses pembuahan yang kita sebut dengan double fertilisasi, kan semua sudah tahu ya. Ini sekali lagi saya bilang kartunnya saja ini ya, kartun. Nanti kita lihat barang hidupnya ya. Karena jadi saya selalu mengatakan ini kartun saja. Nah, apa namanya, apa yang ada ini. Nah, kaitannya dengan ini nanti inkompatibilitas itu dibicarakan di dalam kuliah mata kuliah pemulihan tanaman itu dianggap penting karena itu adalah salah satu dari mekanisme alam ya, termasuk juga mandul jantan. Teman-teman catat terus ya yang saya ucapkan. Saya tadi lupa satu hal juga di dalam mengikuti proses pendidikan itu. Yang penting adalah kemampuan mencatat, itu juga penting ya. Jadi dilatih apa namanya itu, teman-teman dilatih mata memandang, tangan gerak, itu juga kemampuan yang harus dilatih. Jadi apa namanya, sehingga bisa lebih banyak yang bisa diingat nanti. Jadi inkompatibilitas itu adalah dibahas, termasuk juga mandul jantan ini dibahas, itu adalah proses alam yang nanti bisa membantu atau menghambat kegiatan para pemulia, itu intinya ya. Jadi itu proses yang ada di alam yang nanti bisa dianggap menjadi penghambat atau bisa dianggap menjadi sesuatu yang membantu begitu. Kalau dia tiba-tiba menghambat kita, misalnya strategis sekali atau bahasa gaulnya kebelet gitu, harus mendapatkan biji dari suatu kombinasi persilangan gamet, ternyata di alamnya pada tanaman kita, pada skema yang kita harus buat tidak bisa terjadi itu biji itu karena ada inkompatibilitas misalnya. Dalam hal itu dia menghambat. Kalau dia menghambat, apa yang harus kita kerjakan supaya kita tetap dapat benih yang kita inginkan, kan itu kira-kira. Ya. Nah, dalam hal lain nanti dia banyak dimanfaatkan orang sebagai alat bantu. Misalnya di dalam proses membuat varietas hibrida tanpa produksi benihnya tanpa melewati emaskulasi dan sebagainya.
Jadi itulah mengapa inkompatibilitas dan mandul jantan itu dibahas. Itu kira-kira ya teman-teman di dalam mata kuliah ini. Nah, jadi kita membahas fenomena alamnya saja dan bagaimana proses yang terjadi. Nah, jadi saya memulai dengan slide ini hanya mengingatkan saja, ya kan, bahwa kita dalam melakukan persilangan tanaman, misalnya Pak Haji Rial menyilang padi rojo lele dari Klaten dengan Ciherang untuk mendapatkan benih, itu apa yang dilakukan? Itu di dalamnya kita memfasilitasi pertemuan inti sel dari gamet jantan bertemu dengan telur dari gamet betina, kan itu. Ya. Dapatlah benih nanti persilangan antara Ciherang dengan rojo lele misalnya, antara IPB 3S dengan Impari 32 dan sebagainya. Jadi slide ini hanya mengingatkan saja, ya, hanya mengingatkan saja bahwa persilangan-persilangan kita lakukan itu kita memfasilitasi pertemuan ini. Dan inkompatibilitas itu apa namanya kita akan bahas nanti. Ya. Nah, saya akan maju sedikit saja ya teman-teman. Yang ini sudah saya kira dengan Ibu Desta, saya hanya mengulang saja. Sudah ya, Bu Ratri ya. Slide begini sudah disampaikan Bu Desta, enggak? Disampaikan yang menyerbuk sendiri, menyerbuk silang. Disampaikan. Sudah ya, Mangga. Ya, saya hanya ingin menekankan saja ini bahwa nanti terutama yang 4 baris pertama ini ya. Jadi nanti karakterisasi tanaman-tanaman ini menyerbuk sendiri, ini saya sengaja merah, ini yang silang, itu nanti populasi alaminya homogen. Itu saja ya. Teman-teman kita pada level pendidikan pascasarjana memahami ini yang penting. Jadi pada tanaman nyerbuk sendiri itu kalau dia secara populasi misalnya ada tanaman di depan kita 1000 meter persegi begitu ya. Catat terus yang saya ucapkan ya. 1000 meter persegi itu ada misalnya 3000 individu. 3000 individu itu teoritis homogen itu genetiknya itu ya. Homogen dalam secara populasi. Kemudian kalau di dalam individu satu tanaman itu lokus-lokusnya homozigot. Itu yang penting sekali kan yang kita resume dari mata kuliah yang 1-2 minggu yang lalu itu. Nah, karena dia homozigot ya gametnya semua sama. Ya. Nah, lalu pada tanaman-tanaman menyerbuk sendiri ini biasanya memang self incompatibility ini tidak ada ya. Yang banyak itu adalah pada tanaman-tanaman yang menyerbuk silang. Ini yang penting ya. Nah, tanaman menyerbuk silang ini ya secara populasi alami itu heterogen. Ya, kemudian individu tanamannya itu secara individu, lokus-lokusnya heterozigot. Nanti saya akan tunjukkan satu tabel untuk menjelaskan tiga baris ini 1, 2, 3 ini. Kemudian gametnya tentu berbeda semua. Ya, gamet kalau ada 1 miliar gamet begitu, satu dengan lain dari 1 miliar itu tidak ada yang sama itu gametnya itu. Kalau dia punya 1000 gen, ya kan dalam satu gamet ada 1000 gen. Ada 1 miliar gamet tidak ada yang sama itu satu sama lain gametnya dari tanaman menyerbuk silang. Itu saya kira pemahaman dasar yang mudah-mudahan teman-teman sudah pegang dari S1 ya kan itu. Saya hanya menyegarkan saja. Nah, ini coba teman-teman lihat lagi yang 3 ini ya, 3 baris ini. Yang tanaman menyerbuk sendiri homogen, kemudian secara individu homozigot, gametnya sama semua, kemudian yang kalau tanaman cross pollinasi ini heterogen. Kemudian individunya dia heterozigot, misalnya jagung bersari bebas, ya. Gametnya tentu beda semua itu. Ini saya beri ilustrasi begini, ya. Kalau teman-teman punya kamera, dipotret saja ini dengan HP-nya, ya. Mungkin tidak sempat ditulis ya. Potret sebentar nanti dilihat lagi di luar jam. Nah, coba teman-teman lihat penjelasan daripada yang tadi itu ya. Ini agak tambahan saja sedikit sebelum saya masuk ke inkompatibilitas ya. Karena kita mungkin jarang bertemu, nanti tidak ada kesempatan lain. Ini basicnya ya. Misalnya padi itu, tanaman menyerbuk sendiri ya. Teman-teman mungkin yang dari Jawa Timur biasa melihat padi Ciherang di pinggir jalan ya kan. Atau padi R64, itu kalau teman-teman melihat depannya ada 1 hektar tanaman padi Ciherang gitu. 1 hektar, coba dengar kata-kata 1 hektar ya. Itu misalnya ada 250.000 tuh populasinya 1 hektar. Lalu kita coba
Kita lihat saja 3 individu dari yang satu individu, betul-betul individu ini ya. 3 tanaman yang tumbuh dari 3 benih. Coba ada ya, 3 individu tuh. Jadi tanaman menyerbuk sendiri itu secara teoritis dia homogen, kan itu tadi katanya homogen. Ya. Jadi tiga individu yang kita ambil dari tanaman menyerbuk sendiri itu homogen, teoritis sama itu genetiknya itu. Ya. Itu teoritisnya memang begitu. Ya. Nah kemudian kalau dilihat dari satu individu, lihat saja individunya ini, itu lokus-lokusnya, kalau saya gambarkan hanya 5 lokus saja, ini kan A itu kan lokus A ya, B itu lokus B, C lokus C, itu lokus-lokusnya homozigot itu. Karena memang begitu mekanisme Mendelnya ya. Mendelnya membuat dia homozigot. Nanti kalau ada kesempatan kita akan lihat. Jadi coba lihat saja homozigot, ada yang homozigot dominan, ada yang homozigot resesif, ada yang homozigot dominan lagi, memang begitu ya. Itu tanaman menyerbuk sendiri ilustrasinya Pak Adi. Jadi kalau kita melihat ada 100 tanaman ceherang di lapangan itu, kalau betul-betul bagus ceherang ya, varietasnya bagus itu produksinya memang. Lalu tinggi tanamannya beda-beda, rumpun satu dengan sebelahnya berbeda, itu yang membuat dia berbeda, anakannya berbeda tingginya, yaitu karena lingkungan saja itu supaya dipahami ya. Teoritis genetiknya sama mereka itu, teoritis ya. Kalau kita punya 1 ton benih, teoritis sama itu genetiknya tuh, ceherang tuh, teoritis ya. Karena begitu mekanisme genetiknya. Nah, beda dengan jagung. Kalau jagung ini kita lihat, saya sengaja kasih merah. Ini tanaman jagung, tapi jagung yang menyerbuk silang ya, bukan jagung hibrida. Jagung yang bersari bebas. Jadi kalau teman-teman melihat jagung itu 3 individu, ya, misalnya tadi sama ada 1 hektar begitu, varietas apa nih yang bersari bebas? Misalnya varietas Arjuna ya, misalnya ya, atau apalah, yang bukan hibrida ya, yang jagung bersari bebas, atau komposit lah istilahnya. Itu teman-teman ambil misalnya 3 tanaman, 3 individu ya, sekali lagi. 3 tanaman yang tumbuh dari 3 benih. Coba dengar ya. 3 tanaman yang tumbuh dari 3 benih, itu kan 3 individu tuh. Nah itu kalau dilihat genetiknya, secara populasi dia heterogen. Lihat saja, individu yang 1 dengan individu yang 2, individu yang 3 tidak ada yang sama tuh genetiknya. Ini baru 5 lokus saja, Cibat. Lihat, cuma 5 gen. Apalagi ribuan gen, ya. Tidak ada yang sama. Ini yang lihat saja, 3 ini lihat teman-teman. Ini A besar, yang ini A besar A kecil, ya. Yang ini B besar B kecil, yang ini B besar B besar, tidak ada yang sama. Ya. Yang ini D, yang ini D besar D kecil, ini D besar D besar. Yang ini E kecil, ini E kecil E besar. Baru 3 individu tidak yang sama, baru 5 gen itu, 5 lokus ya. Karena begitulah sifatnya tanaman menyerbuk silang, ya. Jadi pemahaman detailnya seperti begitu, supaya teman-teman harus pegang betul pemahaman itu ya. Nanti kalau ada yang research, implikasinya itu kalau teman-teman riset, lalu nanti harus isolasi DNA, misalkan begitu, betul nggak? Isolasi DNA kata pembimbingnya, bikin proposal. Kalau kamu mau mengisolasi DNA tanaman F1 dari padi, 2 silangan P1, P2, mau isolasi berapa itu DNA-nya, dari 1000 individu atau dari 10 individu aja cukup gitu. Daratri kira-kira mau isolasi berapa, dari berapa individu tuh DNA-nya. Ya kan implikasinya ke sana, pemahaman betul ya. Mahal kan itu, antara 1000 individu dengan 10 beda sekali biayanya, itu betul nggak? Sampai ke situ gunanya pemahaman ini kan begitu ya. Kalau ada sudah mulai riset gitu, apalagi nanti bicara menanam misalnya F1, F2, berapa sampel nih yang harus ditanam. Pemahaman ini penting sekali ya. Itu maksudnya itu ya. Jadi nanti. Nah, kalau hibrida kita semua tahu lah ya, hibrida itu homogen ya. Jadi kalau kita beli varietas hibrida ada yang tidak rata tumbuhnya, itu perusahaan benihnya tidak bagus. Homogen tetapi dia heterosigot kan gitu, betul enggak? Ya, siapa yang bawah ini daerah Matun ya. Daerah Matun panggilannya apa? Nisful. Ya, ada Depuk. Ini karena di layar saya hanya 3 yang muncul. Ya, ya. Daerah Matun di mana posisi ini?
Sekarang sedang di LSI, Pak, dalam Oh, di kampus. Bogor ya, ya alhamdulillah ya. Jadi ya saya menyapa ini karena kebetulan supaya saya merasa ada teman ngobrol ini tidak apa melihat screen komputer benda mati aja. Jadi ini kalau hibrida seperti beginilah ya, ada ABCDE-nya itu. Jadi dia homogen hibrida itu kan, lihat sini. Tiga-tiganya sama tuh, sama dengan ini ya, lihat ini. Kalau Anda melihat 3 individu sama, homogen dia. Jangan ragu, itu pemahaman dasarnya. Saya bilang jangan ragu kalau kita sudah S2, S3. Tapi dia heterozigot, kan begitu kalau hibrida. Heterozigot ya jangan ragu, ada A besar kecil, B besar B kecil, tapi saya sengaja taruhlah yang E-nya homozigot ya. Mungkin tidak semua 100%, karena homotintut nanti. Jadi ada saja alel yang homozigot dari ribuan itu. Kira-kira apa lokus yang homozigot. Jadi ini hanya pemahaman dasar saja ya teman-teman. Nah ini nanti dilihat saja. Nah saya meresume lagi 1 menit saja sebentar yang minggu yang lalu. Teman-teman semua, jadi tanaman yang menyerbuk sendiri, menyerbuk silang itu kan dipengaruhi oleh bunga ya. Itu saja yang saya katakan ya. Ada faktor morfologi, ada sempurna, kleistogami, segala macam. Lalu yang menyerbuk silang itu ada morfologinya karena monosius terpisah seperti satu rumah seperti jagung ya. Ada yang terpisah seperti salak ya kan. Seperti apalagi melinjo atau kelapa sawit itu struktur bunga istilah kita yang memaksa tanaman itu menyerbuk sendiri atau memaksa mereka menjadi menyerbuk silang. Kan itu yang dibahas Ibu Desta ya, betul ya? Betul ya Bu Ratri, sudah ya yang dibahas Ibu Desta kemarin. Nah, lalu kemudian sekarang masuk ke topik kita begitu ya. Jadi selain struktur bunga, di alam itu ada nanti faktor alam lain yang membuat tanaman ini cenderung menyerbuk silang atau menyerbuk sendiri gitu. Dan ini dua fenomena ini yang kita bahas ini adalah membuat tanaman kita cenderung menyerbuk silang ya, self incompatibility istilahnya. Inkompatibilitas sesama ya. Nah, jadi saya mulai masuk kita ini, tinggal waktunya masih ada, mudah-mudahan ini jam 11, masih ada waktu ya, sekitar 45 menit mudah-mudahan ini. Jadi kita ini masuk sekarang ke topik mengapa inkompatibilitas ini dibahas sekali lagi. Ini kita membahas salah satu fenomena alam, ya kan begitu, yang khusus di luar struktur bunga, kira-kira itulah ya, yang nanti membuat kecenderungan tanaman itu banyak menjadi cross pollinated ya. Nah, sehingga dengan memahami konsep dasar dari self incompatibilitas ini, teman-teman nanti kalau misalnya melakukan program pemuliaan pada komoditas, ada pada tanamannya, itu kalau ketemu dengan fenomena ini ya, kalau dia menjadi penghambat bisa tahu bagaimana kira-kira mengatasi, kan begitu ya. Kalau kita ingin memakai dia untuk membantu pekerjaan kita, kira-kira tahu juga bagaimana ini misalnya membuat hibrida dengan memanfaatkan ini ya, sehingga tidak perlu kastrasi, tidak perlu emaskulasi, sehingga produksi benih massal hibridanya lebih murah, kira-kira begitulah ya. Jadi itu tujuan kita ini. Nah, sekarang saya masuk saja langsung dengan istilahnya ya. Jadi inkompatibilitas ini nama sudah bahasa Inggris, dari situ saya kedengaran ketidaksesuaian, incompatible ya kan, incompatible itu. Jadi itu fenomena alam, sekali lagi ya. Ini kita mempelajari sunatullah fenomena alam saja. Dan yang kita pelajari ini, istilah saya, kita mengekstrak, meresume pemahaman orang dari penelitian ratusan tahun. Kira-kira begitu ya kan. Kita hanya menerima hasilnya nih, ratusan tahun orang meneliti sampai tahu seperti ini. Oh, begini gitu. Yang nanti sebagian teman-teman coba baca bagaimana pemanfaatannya. Nah, jadi inkompatibilitas itu adalah fenomena alam di mana terjadi ketidaksesuaian antara polen dan putik ya dalam proses pembuahan yang tadi tuh, yang kartun saya yang ini. Nih, yang ini tadi itu ya. Jadi inkompatibilitas itu pada tanaman ya adalah ketidaksesuaian antara polen yang yang datang dengan tabung polennya ini
waktu dia mau mengantarkan pengantin pria inti sel sperma ini menuju telur, itu sepanjang perjalanan ibaratnya dari rumah pengantin pria sampai ke pintu rumah atau tempat pengantin wanita itu terjadi kegagalan. Sehingga pengantinnya tidak ketemu, benihnya tidak terjadi, kira-kira begitulah. Sehingga tidak mendapatkan sigot. Ya. Nah, penekanan yang kita harus tekankan di sini adalah inkompatibilitas itu berbeda dengan sterilitas, teman-teman ya. Catat terus ya yang saya ucapkan. Inkompatibilitas ini bukan sterilitas ya. Inkompatibilitas itu tanamannya bunga jantan dan bunga betina itu dua-duanya normal, teman-teman ya. Bunganya normal di dalam menghasilkan serbuk sari yang jantan, yang betina juga normal di dalam menghasilkan telur, meiosis segala macamnya normal itu. Jadi pengantin jantan dan pengantin betinanya normal semua itu, siap kawin istilahnya lah. Yang di dalam ovul normal ya, terjadi 3 kali mitosis sehingga terjadi ada sinergit, ada intipolar. Kalau saya menyebut sinergit itu intipolar sama telur, Bu Rahmatun ingat enggak itu? Insya Allah ingat, Pak. Masih ingat ya? Sinergit intipolar itu ada 8 inti di dalam ovul ya kan? Di dalam rahim bunga betina itu ya. Salah satunya telur ya kan, yang nanti menjadi sigot kalau ketemu inti jantannya. Ya seperti inilah ya. Jadi sekali lagi inkompatibilitas ini berbeda dengan steril. Inkompatibilitas ini tanamannya normal semua, organ reproduksi jantan dan betinanya. Sampai pembentukan polen atau serbuk sarinya juga normal, tidak ada gangguan apa-apa. Ya, nah, terjadi gangguan itu pada waktu proses sejak dia penyerbukan, sejak dari polen atau sejak dari serbuk sari hinggap di kepala putik, ya, mulai dalam interaksi dari tabung polen dengan jaringan-jaringan di dalam kepala putik itu nanti yang terjadi gangguan begitu. Sehingga inti sperma dari yang jantan tidak bisa membuahi telur di dalam ovul. Sehingga tidak terjadi sigot. Itu ciri khas inkompatibilitas ya. Nah, sekarang saja saya sebutkan saja mengapa beda dengan steril. Kalau sterilitas nanti kita lihat besok, minggu depan, mandul jantan, kalau mandul jantan itu ya jantannya tidak bisa menghasilkan serbuk sari, beda sekali kan? Mandul, jantannya mandul kalau mandul jantan itu ya. Kita bilang cytoplasmic male sterility atau mandul jantan sitoplasma kita bilang. Itu jantannya memang mandul, tidak menghasilkan serbuk sari gitu. Itu beda betul ya konsepnya inkompatibil. Nah, sekali lagi inkompatibilitas ini tanamannya normal, jantan betinanya normal. Nah, jalan menghasilkan sigot itu adalah karena fisiologi ya, gangguan fisiologi yang terjadi selama interaksi perjalanan tabung polen menuju ke ovul, menuju ke telur itu tadi. Macam-macam kegagalannya itu. Ini ya, ada yang tabung polennya tidak terjadi fertilasi, apa namanya, kemudian ini apa namanya, ini istilah, jadi bukan oleh sterilitas ini tadi ya, dan faktor genetik ya. Jadi kita resume saja dari penelitian orang ratusan tahun, ini faktor genetik yang dikendalikan oleh yang disebut dengan locus S, itu teman-teman tahu ya. Locus S, tulis saja S. Ada incompatibility S. Udah ingat barangkali ada locus S. Ya. Nah, ini jadi sekali lagi penting saya pakai bahasa gaul lagi ya. Jadi kegagalan ini sekali lagi adalah interaksi pada waktu tabung polen berjalan membawa pengantin pria tadi inti sperma menuju ovul, menuju telur itu ya. Kalau saya bilang bahasa gaulnya itu barangkali sepanjang jalan itu rombongan pengantin ini yang pertumbuhan tabung polen itu barangkali istilah saya dijotos kalau ibarat interaksi protein dan protein segala macam di sepanjang jaringan itu, rombongan pengantin yang dijotos kiri kanan oleh orang-orang di sepanjang jalan di lorong putik gitu ya, sehingga mereka kelelahan atau apa mati,
lalu tidak sampai membawa protein pria ke tempat. Kira-kira begitu ya. Jadi gangguan interaksi, semua interaksi pasti juga interaksi enzim dan metabolisme ya. Itu bahasa gaul saya bilang di jotos itu. Jadi itu namanya. Baik teman-teman, ini kita mengenal istilah saja, saya percepat saja, nanti teman-teman banyak membaca ya. Jadi inkompatibilitas ini ada dua macam. Yang pertama yang saya sebut, yang dua dulu yang paling gampang yang kita lewati nanti, ini ada yang namanya heteromorphic inkompatibilitas. Kita mengenai istilah saja, nanti teman-teman bacalah ya. Apa yang kita bisa dapat dalam waktu hanya sekitar 1 jam itu sedikit sekali. Heteromorphic inkompatibilitas ini nanti terjadi karena perbedaan bentuk bunga antar individu, lalu juga mengakibatkan interaksi dan sebagainya tidak mulus. Nah, lalu yang banyak kita bahas sedikit nanti sekitar setengah jam itu adalah ada inkompatibilitas yang namanya homomorfik ya, homomorfik. Jadi pertumbuhan polen ini diatur secara, ini saya perbesar secara genetik gitu. Jadi nanti terdapat alel-alel yang saya sebut dengan locus S tadi ya. Ini kita persingkat saja, jadi ada locus S, ini hasil penelitian orang ratusan tahun. Ini teman-teman kalau nanti ketemu membaca artikel tentang penelitian analisis molekuler dari locus S ini menarik sekali itu. Ya. Locus S ini salah satu di alam yang diketahui orang itu alelnya, kalau kita melihat tadi kan di depan tadi alel A itu hanya ada 2, itu ditulis betul nggak? Ada A besar, A kecil, ya, locus A. Di depan tadi saya menulis locus B hanya 2 alelnya. Coba dengar, ada locus, ada alel. Teman-teman sebagai S2 itu harus tajam ya kan. Locus itu sama dengan gen, ya. Locus itu 100% barangnya sama dengan gen, ya. Barangnya tuh DNA-nya. Hanya kita bilang locus itu biasanya terkait dengan ada lokasinya di kromosom, lalu kita bilang locus. Tapi barang bendanya itu 100% sama dengan gen locus itu. Ya. Kita bilang gen A ya locus A gitu. Nah, di depan tadi kan saya menulis yang A itu alelnya ada 2 saja. A besar, A kecil, alel. Ya kan? B besar, B kecil itu alel. B-nya itu locus, A itu locus, C itu locus. Ya. Tapi huruf besar, huruf kecil itu alel. Nah, locus S ini satu dari mungkin tidak banyak gen atau locus di alam yang dari analisis penelitian orang alelnya banyak sekali teman-temannya, sehingga menulis locus S itu orang tidak nanti menulis S besar S kecil. Kalau S besar S kecil kan cuma 2 aja kemampuannya. Nah, dia locus S itu ditulisnya S1 S2 malah sampai SN nanti N, karena alelnya banyak sekali yang ditemukan orang di alam. Itu saja secara singkatnya, teman-teman baca nanti ya. Jadi menarik kalau kita bertemu di kelas itu banyak sekali bahan bacaan yang saya bisa kasih ke teman-teman yang saya sudah print out, tapi ini karena mungkin saya tidak siap dengan yang ini, teman-teman bisa baca saja nanti. Jadi alelnya itu banyak sekali ya. S1, S2, S3 sampai SN, N ya. Coba bayangkan N kayak matematik itu kan N itu tidak terbatas itu. Jadi banyak sekali alelnya. Sekali lagi alel itu A besar, A kecil alel ya. B besar, B kecil itu alel A besar, alel A kecil ya kan gitu. Jadi ini ya, jadi ini dikendalikan oleh ini. Nah, kita lihat ilustrasinya nanti. Jadi homomorfik ini. Nah, sedikit lagi istilah dulu juga ya teman-temannya, nanti waktu membaca bacaannya nanti saya kasih. Nanti yang homomorfik ini ada yang namanya gametofitik, ada yang sporofitik, ada yang gametofitik ya. Nanti saya akan jelaskan sekitar 5 menit ke depan ini. Jadi jadi nanti gametofitik ini ketidakserasian ya, kegagalan membentuk biji tadi atau membentuk sigot itu dikarenakan interaksi antara genetik dari jaringan putik itu kan jaringan yang di betina ya, sekali lagi dengan genotip dari polen, itu saya garis bawahi, lihat ya. Jadi yang dilihat itu adalah genotip dari serbuk sarinya yang datang itu nanti. Serbuk sari itu kan gamet, sekali lagi ya teman-temannya, jangan lupa. Makanya saya tadi memulai dengan istilah meiosis itu. Jadi banyak sekali istilah kita yang keluar nih.
ada gamet, ya kan, ada lokus, ada alel, segala macam itu. Teman-teman harus mulai tajam ya dari sekarang. Jadi genotip dari serbuk sarinya ini nanti yang menentukan bisa atau tidak bisa sigot terbentuk. Ya. Interaksinya dengan genotip dari jaringan dari putik yang di betinanya itu. Nah, kalau sporopitik, teman-teman ini lihat ini saya beri merahnya ini yang saya tekankan ya. Ini interaksinya itu nanti mulus atau tidak mulus, bisa menghasilkan gamet, bisa bukan gamet, bisa menghasilkan sigot gitu, bisa menghasilkan benih atau biji. Itu interaksinya ditentukan oleh genotip dari jaringan dengan genotip dari sporopitik. Sporopitik itu adalah tanaman yang menghasilkan gamet jantannya. Coba lihat bedanya ya. Jadi ada genotip dari gamet jantannya, genotip dari serbuk sari yang terbang yang hinggap itu. Kalau yang nomor 1 ini adalah genotip dari tanaman yang menghasilkan serbuk sarinya, sporopit ya. Sporopit itu adalah tanaman penghasilnya itu. Ya. Jadi itu beda ya. Nah untuk memahami itu teman-teman lihat yang bawah ini gambar ini nih. Nggak tahu nanti saya bisa kasih ke itunya ya slide ini. Jadi ini kalau kita lihat kan serbuk sari ada pembungkusnya nih. Nah pembungkusnya jaringan luarnya ini adalah dia genotipnya itu genotip dari tanaman induk yang menghasilkan dia gitu. Ya, supaya teman-teman bayangkan. Nah tapi kalau yang genotip dari inti generatifnya ini, inti spermanya itu adalah gamet ya kan, gametnya. Gamet dari hasil meiosis dari genetik dari induknya. Kira-kira begitulah anunya. Bukan kira-kira ya begitu anunya ya, teman-teman, perbedaannya itu. Nah, ini kita coba lihat pelan-pelan ya, teman-teman sebentar ini. Sporopitik dari inkompatibilitas ini ya. Jadi ini teman-teman ilustrasinya begini. Yang saya mulai dari yang gametopitik ini yang mungkin lebih gampang dulu ya. Ini yang gametopitik tadi ingat tidak? Ini adalah interaksinya itu dia kompatibel atau incompatible, itu yang menentukan adalah interaksi antara genotip dari jaringan putik betina ya dengan genotip dari polen yang datang, genotip dari inti spermanya itu. Nah, ilustrasinya begini. Ini putiknya, tanaman betinanya ini ada yang misalnya S1, S2. Lihat ini penulisan alelnya, nggak ada yang S besar, S kecil ya. Karena alelnya banyak. Sekali lagi saya ulang tadi. Yang ini tanamannya beda lagi nih. Yang ini mungkin tanaman jadi teman-teman kalau melihat gambar begini, jangan dibayangkan ini satu tanaman bisa dirubah-rubah dalam 1 menit. Bukan ya. Yang ini sebut ini tanaman di Bali misalnya begitu. Yang ini tanaman di Thailand. Begitu membayangkan itu ya. Yang ini tanaman di Bogor misalnya apalah ini tanaman apakah tembakau atau tanaman apa gitu. Itu maksudnya seperti itu ya. Ini ada yang ini genotipnya S1 S2 untuk lokus S tadi itu ya. Yang ini pada lokasi lain ada tanaman ini yang lokusnya S2 S3. Yang ini S3 S4 ini semua jaringan putik nih di rumah betinanya ya, di rumah bunga betinanya. Nah, kemudian dalam proses kita melakukan pemulihan tanaman, ini kita mencoba mensimulasi, melakukan persilangan, ya tanaman kita yang jantannya sana, tanaman induknya pasti, kalau melihat gambar ini kira-kira apa nih tanaman induknya? Puput ada nggak ini? Tanaman induknya apa nih ananya? Genotip induknya ini? Iya, Pak. Apa ini kira-kira induknya tanamannya sebelum dia bermeiosis? Ya pasti S1, S2 lah ya, ya kan? S1, S2 Pak. Betul nggak? Lalu dia meiosis ada nanti serbuk sari yang dapat S1, betul kan? Ya. Ada serbuk sari yang dapat S2 dari miliaran. Saya selalu bilang miliaran itu gamet yang terbentuk itu. Ya kan? Kalau ada 1 juta MMC mikrospor mother cell itu menghasilkan 4 juta gamet, betul enggak? Ya. Kalau ada 1000
MMC atau 1000 mikrospor induk yang mengalami meiosis ada 4000 gametnya. Kan itu maksudnya ya. Oh, Jadi iya. ini berterbangan miliaran serbuk sari ini ya kan. Iya, Pak. Waktu kita bicara di Bali ini, tanaman di Bali, ini yang miliaran ini kita gambar hanya 3 saja. Yang dari yang miliaran kan begitu maksudnya kalau teman-teman membaca ilustrasi ini. Nah ini nanti ke sini, yang ini incompatible ini. Coba lihat saja yang S1, ya, dia menghasilkan enzim protein dari S1. Di sini di putiknya ada juga S1, enzim S1. Ya. Itu enzim dengan enzim yang dari polencup nanti dengan enzim yang dari apa namanya yang dihasil ini enzim yang dari gamet ini dengan enzim yang di sini dalam interaksi fisiologinya tidak ada kompatibel karena sama-sama ada S1. Itu kira-kira ya anunya itu penjelasan. Nah, kemudian S2 juga sama karena S2 jadi dari yang banyak beterbangan yang hinggap yang jenis S2 ini juga tidak akan berkembang ya karena itu tadi karena S2 ada di sini enzimnya juga dia jadi incompatible ya. Jadi incompatible namanya itu. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat di sini, ya ini pada tanaman yang di Thailand misalnya tadi itu, ya pekerjaan di Thailand yang induk betinanya ini S2, S3, ini yang S2 karena ada S2 juga di sini, yang S2 ini tidak bisa menghasilkan benih. Lihat saja karena dia diganggu sepanjang perjalanannya tidak kompatibel. Nah, yang S1 ya yang S1 karena di sini tidak ada enzim dari fenotip S1 bisa mulus nih. Ya. Yang sehingga nanti terbentuk S1, S3 ya. Yang bisa terbentuk di sini. Yang S1, S2 juga akan terjadi nih kalau dia ada nanti di ovulnya ada yang ovul yang S2 yang ada gitu. Tapi yang satunya berhasil kira-kira begitulah. Ya ilustrasi ini ya. Nah, kemudian kalau tanamannya ini S3, S4, teman-teman lihat, karena di sini tidak ada S1 dan S2 yang sama, dua-duanya bisa berfungsi untuk menghasilkan benih, gitu. Ya, mudah-mudahan tidak sulit dipahami. Ini ilustrasi ini sekali kartun saja, ya, kartun saja. Tentu saja S1, S3 ini nanti jadinya ya pada ovul yang terpisah gitu, betul nggak? Karena setiap ovul kan hanya ada satu telur, betul ya teman-teman ya? Ya kan? Tidak ada dalam satu bulatan yang 8 inti sel itu. Tapi ini ilustrasi kombinasi dari kompatibilitasnya saja itu maksudnya. Nah yang ini teman-teman nanti yang sporofitik ini, jadi sekali lagi ini ilustrasi ini hanya menunjukkan ya bahwa kompatibel atau inkompatibel serbuk sari dengan dengan betina itu ini dilihat dari genotip dari gamet ya gamet dari serbuk sari yang datang ya genotip gametnya genotip serbuk sarinya gitu. Nah kalau di sini ini nanti yang menentukan itu adalah sporofitiknya ya. Yang sporofit tanaman penghasil gametnya ini. Jadi kalau saya ilustrasikan begini teman-teman ya, memang kita ini semua saya ingin suka memakai bahasa gaul supaya gampang. Kita ini tidak banyak yang dari Sumatera Utara barangkali ya, untuk saya mengilustrasikan yang sporofitik ini ya. Jadi sporofitik ini teman-teman bayangkan misalnya orang di Sumatera Utara itu kan biasa ada marga ya, betul nggak? Ada marga Nasution, ada marga Harahap, ada marga Sembiring, segala macam itu tuh. Ya kan, misalnya ini ada satu keluarga mau menikah, ya. Ini misalnya ini yang induknya ini keluarga Nasution, begitu kira-kira, ya. Keluarga Nasution. Nah ini yang jantannya ini nanti coba kita lihat waktu dia misalnya karena ini nanti keluarga Nasution ya Nasution kan anaknya macam-macam betul enggak ya ada John Nasution ada Hajri Nasution gitu ya enggak biar kita tidak terlalu ngantuk ya macam-macam tapi marganya ini Nasution nih ya
semua pembungkus polennya Nasution, kira-kira begitu pembungkusnya itu. Nah ini tuh kalau yang di betinanya ini ada Nasution juga gitu, ini bilang kalian kita sama nih antara marga keluarga besar kalian dan marga yang kita yang di sini sama, nggak kompatibel, kira-kira begitu ya. Bisa nggak teman-teman pahami? Jadi yang dilihat itu adalah sporofit tanaman penghasil gametnya sana, bukan individu pengantin prianya yang dilihat gitu. Kalau di sini adalah individu prianya yang datang yang dilihat, tidak dilihat keluarga penghasil di belakangnya. Itu saja sederhana ilustrasinya itu ya. Nah, yang di sini yaitu tadi kalau misalnya yang betinanya Nasution gitu, lalu yang datang ini dihasilkan oleh marga Harahap gitu, yang keluarga betina bilang, oh mau nggak masuk semua aja silahkan, kita kompatibel gitu. Ya, tidak ada penolakan enzim dari kami Nasution dengan Harahap karena berbeda. Kira-kira begitu. Bisa ya teman-teman membayang. Jadi begitu marganya bilang oke, tidak ada inkompatibilitas, semua anggota keluarga yang datang itu apapun genotip dari pengantin jantannya akan tidak ada masalah ya. Jadi interaksinya itu adalah yang menentukan apa sporofit dari tanaman itu tadi. Mudah-mudahan itu bisa membantu ya teman-teman ya. Jadi sporofit itu dilihat keluarga besar, bukan keluarga besar lah, tanaman penghasil gametnya itu tadi ya. Apa genotipnya gitu. Itu sederhana aja begitulah yang membedakan dua itu. Nanti teman-teman coba lihat saja. Ya. Tapi yang penting saya selalu menekankan membaca begini itu sekali lagi, lihat ini kursor saya ya. Yang begini itu jangan dianggap tanaman ini dibolak-balik 1 menit bolak ke sini, bukan ya. Ini tanaman di Bogor, ini tanaman di Thailand, ini tanaman di India, begitu membayangkannya ya. Teman-teman itu selalu begitu. Supaya kita memahami lah kira-kira. Baik. Nah, jadi saya kira ini macam-macam teman-teman baca saja. Ini saya menyingkat sedikit dari apa yang dibahas Ibu. Jadi nanti tanaman itu bicara kita menyerbuk sendiri, menyerbuk silang itu kan di menyerbuk sendiri ada morfologi, klestogami, apa segala macam kemarin itu ya, singkat kata saja. Kalau menyerbuk silang itu ada morfologi, monosius, disius, segala macam, tapi ada juga ada fenomena alam lain, ya. Saya bilang yang menyebabkan dia menyerbuk silang, yaitu ada nanti inkompatibilitas. Ini teman-teman kalau mau dipoto bisa dengan HP gitu ya. Ini saya yang membuat ini. Ada yang homomorfik, yang heteromorfik, ini tadi struktur bunga. Yang homomorfik ini ada yang gametofitik, ada yang sporofitik, kira-kira begitu. Nah, tapi nanti minggu depan kita akan lihat juga yang membuat tanaman dipaksa menyerbuk silang ini adalah unsur masalah sterilitas ini minggu depan ya. Jadi ini masih di dalam, tapi saya pasang di sini dulu kaitannya dengan sendiri dan silang ini tadi ya teman-teman, itu saja. Kita tahu tadi yang ini dengan nomor 1 ini dengan nomor 2 ini beda betul alamnya ya. Kalau yang inkompatibilitas saya ulang lagi, itu tanamannya sehat semua tuh. Bunga jantan, bunga pantinya sehat, menghasilkan serbuk sarinya juga sehat begitu ya. Di bunga betinanya ovul, ovari, meosisnya normal, telurnya juga normal, siap kawin begitu. Tetapi ada gangguan di dalam proses fertilisasinya. Nah, kalau sterilitas minggu depan kita akan lihat beda betul. Kalau sterilitas itu, kalau dia gagal sterilitas jantan, ya tanaman jantannya, bunga jantannya tidak bisa menghasilkan serbuk sari, kira-kira begitu. Ya. Supaya pemahaman kalau teman-teman nanti membaca itu bisa. Nah teman-teman ini saya ingin memanfaatkan waktu 15, itu aja lihat kuliahnya. Ya kan teman-teman tinggal baca nanti, betul nggak? Ya, selebihnya saya ingin, betul nggak, coba lihat apa isinya kuliah Pak Haji yang nggak ada kan teman-teman belajar sendiri nanti, membaca dan membaca. Ya kan? Mungkin kalau ada yang nanya apa ini apa itu, kali Pak Haji juga bisa ada yang nggak bisa jawab tuh barangkali ya. Nanti saya minta Depuput yang ngejawabnya nanti. Kalau ada yang nanya susah-susah, nggak guyon aja. Baik, itu tadi saya bilang kalau melihat begini tuh ya teman-teman,
ini tuh selalu saya bilang ini kan kartun ya, ini kartun. Nah saya ingin kita sebentar aja 5 menit itu ingin melihat bahwa dunia nyatanya alam ini itu tidak sama dengan kartun, kira-kira begitulah ya. Ya nanti saya akan tunjukkan kita 5 menit terakhir, nanti saya ingin kita bekerja ke Google ya dalam ujung nanti. Teman-teman supaya semua mencari ilmunya sendiri bisa gitu. Ini kalau teman-teman ingin melihat serbuk sari ya, ya seperti beginilah alamnya ya, tidak seperti di kartun, itu kata kunci saya ya. Jadi kita yang belajar S2 S3 mestinya waktu melihat kartun di benak kita langsung bilang ini cuma kartun nih. Alamnya sana itu ciptaan Tuhan ini sangat canggih sekali ya. Coba teman-teman lihat nih berbagai serbuk sari di alam ini, ada yang begini, lihat kita ingin merenungi kebesaran Tuhan yang mencipta itu langsung menangis itu, betul nggak? Ya, nah saya titip sekarang teman-teman coba tulis di sana. Nanti selesai kuliah, waktu selesai sholat subuh, mohon maaf bagi kawan-kawan yang membaca kitab suci lain, tapi yang baca Al-Quran coba nanti buka di surah 67 ya, Al-Mulk, yang suka dibaca orang kalau ke kuburan tuh. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Itu terus itu ya. Surah 67, lihat ayat ketiga dan keempatnya. Saya ingin menitipkan yang begini juga sambil kita belajar inkompatibilitas ya. Kita mengagumi betapa kebesaran Tuhan itu. Di situ Tuhan bilang, coba kalian lihat ciptaanku, kata Tuhan, adakah yang tidak seimbang? Ya. Lihat betul, dalam 2 ayat itu 3 kali Tuhan itu mengatakan begitu. Ya. Kita yang belajar ilmu begini itu barangkali merasa beruntung menghayati betul kata-kata begitu. Nah, misalnya nanti sebelum melihat 67 itu teman-teman coba lihat dulu di surah 41 ayat 53 ya, di Fussilat ya, Fussilat 41 ayat 53, di situ Tuhan bilang, mohon maaf bagi kawan yang lain yang membaca di kitab suci lain, misalnya di Genesis segala mungkin juga sama banyak ya. Tuhan bilang nanti kalian lihat kebesaranku, kata Tuhan, pada sanurihim ayatina fil afak wa fi anfusihim, ada 2 kata situ. Coba nanti lingkari kata al-afak dengan fi anfusihim. Kalian lihat itu al-afak oleh Departemen Agama diterjemahkannya ke segenap penjuru, itu alegori dari makrokosmos tuh. Tuhan bilang, kalian lihat itu ke ruang angkasa sana. Lihat galaksi, lihat bintang, lihat bulan, lihat matahari, bla bla bla. Itu lalu satunya lagi fi anfusihim, lihat ke dalam diri kalian, dirimu itu. Fi anfusihim, kamu akan lihat bukti kebesaranku, kata Tuhan ya kan, sanurihim ayatina. Nah, ini salah satu dari yang fi anfusihim itu, tidak di dalam diri kita. Tuhan bilang suruh kalian lihat bagaimana jantung bekerja, bagaimana ginjal bekerja, kira-kira begitu kan ya. Semua nah, sambungannya ini, lihat kata Tuhan dari ciptaan itu adakah yang tidak seimbang. Lihat ini ada yang seperti ini, apa nih deh puput nih, kayak bola tenis ya. Lalu pertanyaannya kalau kita yang menghayati begini itu bertanya saja, mengapa ya Tuhan membuat yang ini serbuk sari ini begini, begitu ya kan? Mengapa Tuhan membuat yang ini serbuk sarinya begini? Mengapa yang ini begini? Saya membayangkan penelitian untuk menjawab mengapa itu 1000 tahun tidak selesai itu. Bayangkan saja, kita yang mempelajari saja, tapi bagaimana Tuhan yang mendesain semuanya, hebatnya gitu ya. Sehingga kita yang sholat mengucapkan Allahu Akbar itu bisa beda pemahaman kita dengan yang tidak sempat melihat begini tuh. Ya, waktu mengangkat Allahu Akbar tuh menangis hati kita tuh, kecil kita tidak ada apa-apanya. Ini teman-teman beberapa, ini nanti saya akan kasih lihat cara melihat ini ya. Jadi teman-teman kalau nanti mengajar semua mencari ini di ujung jari, nanti saya akan tunjukkan sebentar sebelum kita. Saya mencarinya bukan penelitian sendiri tapi dari ini saja. Tapi ingin menunjukkan bagaimana bermacam-macam ini, seperti ini, lihat ini tanaman kapas ya. Bagaimana ini serbuk sari ini teman-teman, polen ya, polen yang kita selalu gambarkan di kartun tadi dalam bentuk titik hitam, betul ya.
tapi dialami. Coba kagumi detail-detail ini tuh, ya. Kagumi bagaimana, mengapa Tuhan membuat begini. Macam-macam ini tanaman krisan, apa itu bunga ya. Bunga serbuk sarinya ini teman-teman ya. Ini saya foto waktu ada kunjungan ke Thailand, mereka di sana sudah bisa membuat ini foto elektron mikroskop dari apa, kembang sepatu ya. Kembang sepatu, lihat ininya seperti benteng, jaringan-jaringan struktur protein ya. Bagaimana Tuhan membuat dan untuk apa, coba tanya, apalagi pertanyaan untuk apa tuh Tuhan memberikan bekal kayak benteng-benteng ini. Ini yang lain lagi beda strukturnya, lihat ya, serbuk sarinya itu. Nah, ini macam-macam, ini seperti begini ya. Ini apa namanya, tabung polen yang tumbuh nih teman-teman ya, supaya kita tidak terlalu merasa kartun semua. Ini pada apa nih, pada pinus-pinusan kalau tidak salah. Nanti teman-teman bisa baca ini. Ini pada tanaman yang sempurna ini begini, lihat serbuk sarinya. Tapi yang B ini adalah pada tanaman yang staminate saja. Yang staminate itu yang mempunyai jaringan betina saja, coba beda serbuk sarinya ya. Pada spesies yang sama, bayangkan serbuk sari ini tanaman sempurna, yang ini serbuk sari pada tanaman yang staminate. Bunga kan dijelaskan oleh Bu Desta kemarin, ada staminate, ada pistillate, ada yang hermaprodit, betul nggak? Ya, ada yang sempurna, ada yang lengkap, tidak lengkap. Ini pada tanaman spesies yang sama, tanaman sempurna dengan tanaman staminate beda serbuk sarinya. Menarik sekali ya. Mengapa itu, coba ratusan tahun penelitian mungkin mengapanya tidak akan terjawab itu ya. Mengapa Tuhan menciptakan begitu? Ini contoh-contoh apa berbagai macam kondisi serbuk sari. Ini kita bicara, mengapa saya menunjukkan ini, karena kita bicara inkompatibilitas. Ini konsepnya kan masalah polen ya, polen yang gagal gitu. Ini teman-teman melihat, jadi kalau melihat ujung dari foto seperti ini itu, ujung dari putik itu tuh ya, ujung dari putik itu jangan dikira seperti ujung puncak Monas begitu saja, enggak ya teman-teman, itu maksud saya itu. Jadi teman-teman bisa tidak membayangkan beda. Ini saya mau tanya sebentar ya, ini ada daerah Matun, ada daerah Puput, ada daerah Tri. Teman-teman tahu nggak bunga tanaman padi itu? Ya, padi itu satu bunga menjadi berapa biji? Ayo kita S2 nih, nanti kalau lulus IPB jangan sampai nggak tahu ya. Padi itu satu bunga berapa biji, jadi berapa biji nanti. Yang lain juga teman-teman mangga. Mana teman yang lain kalau ada yang merespon? Satu ya Pak? Satu, Pak. Satu, betul, jangan ragu kan. Satu bunga satu biji itu. Itu artinya apa? Pada satu bunga dia hanya punya satu telur, betul nggak? Ya, ada satu bunga, ada satu ovul, satu ovaris, satu ovul, hanya satu telur di sana, satu bunga pada padi itu. Jangan ragu, itu kan ilmu dasar banget itu, struktur anatomi. Nah, coba teman-teman lihat cabai, ya cabai. Tahu cabai ya, cabainya Pak Syukur? Cabai yang panjang, cabai itu satu bunga menjadi berapa buah? Satu buah ya. Itu berapa biji itu satu buah tuh? Berapa biji cabai itu? Atau semangka? Bilang aja 200 ya kan? 200 betul nggak? Anggap aja 200 biji lah. Biji, kita bicara biji nih, inkompatibilitas kan berhasil tidak berhasil membentuk biji, betul ya Ade Mulyana ya? Ilmunya kan begitu tuh, belajarnya jangan dihafal, inkompatibilitas bla 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 itu kan menghafal. Jadi artinya satu biji cabai itu ada 200, satu buah cabai dari satu bunga itu 200 bijinya, bayang aja 200 biji. Itu artinya apa? Di dalam satu ovarin itu ada 200 telur, 200 pengantin betina, itu betul nggak? Sederhana aja kan? Jangan takut memahami begitu, betul nggak? Hanya yang barangkali teman-teman belum paham bagaimana itu bisa ada 200 ovul di dalam satu ovari kan? Di mana masuknya itu masing-masing pengantin jantannya kan begitu. Nah ini saya tunjukkan ya bahwa ujung putik itu tidak seperti puncak Monas gitu. Jadi ini strukturnya begitu dilihat orang, ini satu lubang ini nanti menuju satu ovul, ini menuju satu pengantin, ini menuju satu pengantin begitu. Itu aja yang ingin saya katakan. Jadi itu gunanya banyak membaca, kerasa tidak? Ya, kalau tidak membaca
tidak bisa, ya kan? Kita itu banyak membaca, ya baca apa sajalah, ya, sehingga jadi tahu. Nah, jadi saya tanya kalau ada puput, kalau pada jagung itu putik di mana? Apa putik jagung itu putiknya di mana tuh? Yang makan jadi tongkol itu, Pak. Nah, Di ayo, ayo teman-teman yang lain, ayo Di rebutan rambut jawab. jagung, Pak. Jagung itu bunga betina di mana? Di rambut. Iya, Pak, di rambut jagung. Di atas ya, malah itu kan bunga Jagung. betina Jadi, tuh. Satu pohon bisa miliaran itu serbuk sari, betul nggak? Ya, Ya. satu pohon yang satu genotip miliaran serbuk sarinya kan? Bisa macam-macam itu genotip serbuk sarinya, betul nggak? Yang tadi saya gambarkan ABCDE di depan. Tapi lalu bunga betina di mana jagung? Pak Ade, jangan nggak usah saya bilang Bapak lah, dia Mas Ade ya. Di mana bunga betina Pak. jagung? Di bawah Pak yang jadi tongkol itu dan putiknya itu yang rambut-rambutnya itu ya Pak ya. Betul sekali, bunga betina jagung kan tongkol ya. Hati-hati, nanti malu atau IPB kalau lulusan S2 IPB nggak tahu bunga betina jagung di mana. Jadi tongkol itu bunga betina. Bunga betina itulah tongkol bunga betina itu ya. Satu tongkol itu satu bunga betina, itu jangan ragu ya kan. Nah, tapi yang saya tanyakan berapa biji itu satu pot tongkol jagung? Saya tanya, ini kan urusan biji nih, kita kompatibilitas. Beda dengan padi kan? Padi tadi bilang satu bunga satu. Nah sekarang jagung berapa tuh bijinya satu tongkol? Dia puput. Banyak Pak. Banyak. Yang biasa meneliti jagung tahulah 200-an juga seperti cabai kan? Ya seperti cabai kan jagung. Pertanyaannya bagaimana itu selalu bisa membuat 200 biji kan begitu? Berarti ada 200 putik juga, betul nggak? Ada 200 lorong itu. 200 lorong untuk masing-masing tabung polen masuk menuju telur yang pengantin betinanya yang telur 1 dari 8 inti itu kan gitu. Logika itu jangan takut dibangun terus ya kan teman-teman ya. Jadi ada 200 ovul tuh kalau ada 200 biji kan begitu. Kemana masuknya itu lorong masuknya? Ya itulah masing-masing rambut itu ya kan. Satu rambut itu satu putik pada jagung itu. Dan teman-teman sepanjang rambut ya, rambut itu kalau panjangnya 20 cm, dia puput, sepanjang itu dari ujung sampai pangkalnya itu sama fungsinya sebagai putik, sama fungsinya seperti ujung Monas yang kita suka kartunkan itu. Jadi dimanapun serbuk sari jatuh di sepanjang rambut itu, sama dia seperti jatuh di putik gitu. Supaya tahu ya sama. Jadi yang saya ingin katakan namanya putik itu tidak gambarnya seperti Monas terus gitu, itu maksudnya ya. Betul enggak? Itu aja yang saya ingin katakan tuh. Tidak selalu seperti Monas itu kartun ya, kartun ya. Kalau kartun Monas kan seperti cuma ada satu telur aja di dalam selalu ditulis, betul enggak? Ya. Nah, satu Monas itu barangkali pada jagung itu mewakili satu rambut saja. Itu pemahaman dasarnya, betul enggak ada Mulyana ya? Sekali lagi coba. Ilustrasi satu pohon Monas itu, kalau pada jagung itu mewakili satu rambut. Kira-kira begitulah. Ya. Mewakili satu rambut saja itu pada jagung. Pada cabai dia mewakili satu bunga, tapi nanti teman-teman lihat antara jagung dengan cabai yang sama-sama 200 ya, supaya lihat ini. Ini fungsinya saya mensimulasi supaya teman-teman bersemangat banyak membaca. Ini mikrofil tahu lah, saya kira pintu masuk ke dalam ya itu. Ini boleh nggak saya lewat sedikit, jamnya ini memang sudah 11.45. Saya lanjut sedikit ya, boleh ya teman-teman. Saya sadar teman-teman di bagian timur sudah ada Johor, tapi kita mungkin ini mencari ilmu sebentar, nanti bisa ini ya. Boleh saya lanjut sebentar ya? Ini. Iya, Pak. Ini ilustrasi apa namanya, mereka berdesakan lihat ini ya, bagaimana serbuk sari yang miliaran, yang jutaan itu rebutan masuk ya kan, sama saja seperti manusia. Nanti kalau telurnya sudah dibuahi, yang lain sudah tertutup. Kalau yang pada tanaman ini teman-teman itu dia mekanismenya sudah ada di ujung. Itu begitu lubang itu tadi ya, begitu sudah ada yang kawin di dalam,
ujung lubang, ujung putik itu sudah tertutup seperti ada balon gitu menutupnya. Jadi yang lain sudah tidak bisa masuk. Jadi mekanismenya dia menutup yang itu di ujung itu. Nah ini gambar saja ya supaya tahu bagaimana serbuk sari mulai mengembangkan lihat struktur ini. Canggihnya, saya bilang canggihnya Tuhan mencipta, ya itu yang kita orang belajar. Jadi tidak seperti kartun kan kehidupannya. Ya. Jadi baca tadi ayat surah 4153, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Masuk kamu ke dalam dirimu, masuk terus saja ke detail. Kamu akan lihat bukti kebesaranku, kata Tuhan. Ya ini contohnya ini ya, serbuk sari tumbuh. Dan kita berterima kasih kepada ahli yang sudah bisa memoto ini kan, betul nggak? Kita menikmati fotonya. Ini ya, lihat struktur ininya di teman-teman nih. Ya. Tidak seperti kartun ya kan, tidak ya, tidak sama. Ini yang nyasar, gagal nih. Kasihan pengantinnya nih nggak jadi kawin, betul nggak ini ya. Tidak jadi kawin nih pengantinnya nih. Sudah susah-susah melewati meiosis segala macam. Ya, ini tidak jadi ini. Ini teman-teman saya ambil, ini nanti saya tunjukkan bagaimana. Ini saya baru ambil kemarin sore nih, ya menyiapkan. Ini saya foto di ini screen komputer saya. Agak kurang bagus cahayanya. Ini saya pindah fotonya, saya ambil ini foto yang sama tadi. Ya. Ini saya tunjukkan cara mencari ini nanti 5 menit, 10 menit dari sekarang supaya teman-teman menjelajah kebesaran Tuhan ini sendiri ya. Kita waktunya cuma sebentar. Lihat ini teman-teman, ini ujung-ujung ini nih ya. Ini ujung-ujung tabung ini nih. Apa yang menuju ke satu di dalam sana ya. Ujung ini lihat ini serbuk sarinya. Rebutan ini. Ada yang sudah masuk, ini yang ini buktinya ada yang sudah masuk di dalam ya. Sudah langsung ditutup seperti balon begitu. Yang lain begitu mau hinggap di situ lagi melumer aja ya kan, kasihan ya. Pak Ade harus cepat-cepat rebutan ini nanti ya, kalau belum menikah nih cepat duluan, jangan sampai nasib seperti yang begini nih terlambat kalau ada sambil goyang aja kita ya supaya ini. Jadi teman-teman bisa membayangkan sekali lagi dari foto seperti ini, kepala putik itu tidak seperti ujung Monas, itu aja yang ingin saya tunjukkan ya. Baca banyak-banyak ya. Jadi kita bisa paham mengapa cabai itu satu buah banyak bijinya, ya kan? Berarti banyak lorong itu yang menuju ke banyak ovul di dalam sana. Bagaimana ovul itu tersusun di dalam? Ini nanti saya tunjukkan. Ini anunya gambar-gambar yang. Nah ini deh. Saya tidak sempat kemarin membuka ada saya punya majalah ini, saya foto dari depan jurnal Trends in Plant Science waktu dulu saya berlangganan. Ini yang ini saja, ini terbitnya tahun 85, ini tahunnya nih, teman-teman lihat ini. Ini lihat nih tahunnya, 1985 ini. Bukan ini 1998 maaf. Ya, tahun 1998 itu sekitar 23 tahun yang lalu ya. Orang sudah bisa memotret bagaimana ovul di dalam ovari sana ya. Jadi ini lihat di judulnya ini, control of. Ini kalau teman-teman membaca di dalam majalah ini, saya baca, ini mereka sudah mempelajari molekuler ovule development, gitu judulnya, coba bayangkan. Kemajuan ilmu ya, supaya kita jangan ketinggalan, itu maksud saya. Nah jadi ini gambar ini adalah gambar teman-teman membayangkan, ini bukan membayangkan, inilah gambar ovul di dalam ovari, di dalam bunga betina itu. Tidak seperti kartun kan, ya. Jadi ini di dalam sini yang kita melihat ada telur dengan 8 inti sel itu, yang ada sinergit, ada inti polar itu di dalam sini. Dan ini banyak ini, ya. Ini mikrofilnya, tempat masuknya tabung polen tadi tuh, masuknya di sini nih. Ini seperti ini, ya. Jadi teman-teman bisa membayangkan bagaimana satu buah bisa banyak biji di dalamnya, ya. Cabai itu paling gampang ya enggak? Cabai itu kan begitu dikupas banyak sekali bijinya bergelantungan gitu. Supaya jangan merasa aneh saja, ya. Jadi yang dibangun pemahaman dasarnya itu jangan takut, harus pede
bahwa satu biji itu tetap terjadi dari pertemuan satu sperma bertemu satu telur. Tidak ada yang bisa dirubah dari itu, ya kan? Jadi kalau ada satu biji mesti dari satu sigot gitu, ya kan? Satu sigot itu bertemunya satu telur yang digandeng oleh sinergit oleh dayang-dayangnya di dalam sana, bertemu itu tetap saja itu di mana-mana, itu saja ya. Jadi kalau banyak biji mesti banyak ovulnya ini. Itu aja kan. Jadi mesti banyak telur yang menunggu gitu. Dan mesti banyak juga serbuk serbuk sari yang berhasil masuk yang membawa jantannya. Itu aja pemahaman dasarnya, ya kan. Tinggal kita membayangkan ini aja, mungkin pada tanaman lain berbeda. Semangka bagaimana bentuknya mungkin berbeda kira-kira kalau orang bisa memotong di dalam tuh. Betul nggak kira-kira teman-teman? Ya. Jagung mungkin beda bentuknya supaya banyak bijinya gitu. Nah, ini gambarnya nih ya. Ini masih di majalah yang tadi. Lihat ini tabung polen itu ya, mengalir terus ini memutar. Nanti memutar dulu, nyasar dulu baru masuk ke sini nih. Yang membawa inti sperma jantan itu. Jadi ya seperti itulah kehidupan nyatanya maksud saya ya. Tidak seperti kartun yang hijau merah tadi itu. Nah ini teman-teman, saya ingin mengajak sekarang coba ambil HP-nya, 5 menit lagi boleh ya. Saya ingin mengajari teman-teman mencari ilmunya sendiri. Ini teman-teman ini di HP apa di komputer ini mengikuti kuliah? Di komputer, Pak. Di komputer ya, enggak, coba ambil HP-nya. Sekarang di HP-nya buka ini. Seperti biasa. Ini kan ada Chrome ini ya. Ini ada Chrome ini. Ini Chrome ini. Iya, Pak. Coba pencet Chrome ya, biasa. Ini 7 menit kita selesai ya, sebentar. Maaf, ini saya jadi salah. Nah, coba teman-teman pencet Chrome ini. Google biasa pencarian Google ya. Nah, di HP Mas. Nah, ini kan keluar ini ya. Coba ada posisi yang biasa pencarian itu ketik plan tanaman. Kita belajar mencari ilmunya gitu maksudnya. Itu ketik plan pollen. Ini plan ini. Plan pollen coba. Under microscope. Plan pollen under microscope. Nah, suruh dia cari aja. Pencet cermin ya kan? Teman-teman sudah? Ya, Pak. Apa yang teman-teman dapat di sana? Gambar-gambar. Sudah? Apa yang didapat? Ya? Gambar. Coba Gambar cerita banyak. sebentar Mas Aris Susanto, apa yang didapat itu? Banyak ilmu ya? Betul enggak? Itu ilmunya semua situ ya kan? Saya bilang di ujung jari. Ya jadi teman-teman bisa melihat tadi yang 1-2 foto yang saya tampilkan itu, mencarinya hanya setengah jam aja di situ tuh, saya tinggal kayak gagah aja Pak Jira, kayak pinter gitu kalau nggak ngasih tahu caranya, betul ya. Wah Pak Jira pinter di foto polen, mencari foto apa gitu. Padahal cuma 10 menit nyarinya, betul ada Bahrul Fikri ya. Itu saya. Nah sekarang di HP-nya kita lanjut, coba ganti kata pencariannya, ketik incompatibility in plant. Incompatibility pada tanaman maksudnya, incompatibility in plant. Pencet cerminnya lalu lihat apa yang teman-teman dapat. Sudah? Sudah, Pak. Sudah ya? Macam-macam, betul enggak? Ya. Kalau nanti teman dari Bu Mira, Bu Hindun dan teman-teman atau Mas Rio mau mengajar gitu, gagah-gagahan banyak sekali, mau cari yang mana aja ambil itu kan. Cara mengambilnya tahu kan, tinggal pencet agak lama atau klik kanan, tinggal pindahkan aja ke
Betul ya? Sulat. Betul. Oh ya, gitu ya. Nah, Ya, Pak. sekarang ganti lagi pencariannya. Masih boleh ya kita lanjut sebentar ini. Saya ini mau memberi pancingnya, nggak memberi ikannya gitu ya. Supaya nanti minggu depan kalau kita kuliah jam 10, saya kuliahnya tinggal 2 menit. Kuliah selesai, saya bilang gitu. Mas Abdurrahman cari sendiri di Mbah Google gitu ya. Nggak goyang aja. Coba teman-teman ketik sekarang. Plant dari tanaman ya. Plant, pollen tube, atau tulis dulu di kertas supaya nanti mencari lagi gampang ya kan. Tulis dulu kertas baru baru ketik di HP-nya. Plant pollen tube under microscope. Plant pollen tube. Jadi pollen tube tanaman maksudnya under microscope gitu kan. Coba dilihat sebentar. 1 menit aja. Saya ingin teman-teman yakin di HP-nya. Sudah. Sudah, Pak. Kalau saya ingin Sudah, kalau Pak. teman-teman sudah keluar begitu, coba di scroll ke bawah, scroll ya sekedar melihat saja bahwa sumber ilmunya tidak terbatas begitu maksud saya ya. Nanti kalau teman-teman lihat itu, klik salah satu gambar itu aja. Itu dia kadang-kadang merefer ke satu slide kuliah sendiri, ada tuh yang begitu ya. Ada yang merefer ke satu berita, ada yang merefer ke satu artikel tulisan gitu. Ya, jadi satu kotak kecil seperti kita banyak orang begini tuh, kalau diklik itu lebih dalam lagi, masuk terus. Jadi semua ilmunya ada di ujung jari, ada teman-teman sekarang ada adik ya, betul ya. Sekarang maju lagi, kira-kira kalau boleh 5 menit lagi ya, belum lapar ya, tapi memang sudah ada yang azan ini. Kalau ada yang kebetulan darurat, ada keperluan, left dulu, enggak apa-apa. Coba sekarang ketik breeding, tulis dulu supaya nanti teman-teman bisa melatihnya. Breeding plants, plants-nya pakai S ya, breeding plants. Breeding plants using incompatibility. Ini kalau saya kasih lihat ini mungkin nggak terlihat ya, nggak terbaca ini, mohon maaf. Tapi bisalah ya, breeding, tahu breeding ya. Breeding plants, plants-nya pakai S. Using, biasa using, menggunakan incompatibility, coba. Coba pencet gambar cerminnya, suruh dia nyari gitu. Sudah? Apa yang teman-teman lihat di sana? Kira-kira selesai nggak De Aris Susanto membacanya dalam 5 tahun tuh yang tampil di situ? Kira-kira perlu Pak Hajrian nggak ngajarin? Kalau bahasa Inggrisnya, kalau membaca bahasa Inggrisnya bagus. Ini poin saya ya kan? Kalau ada teman-teman membaca bahasa Inggris bagus, perlu nggak kira-kira nanti membayar 9,5 juta SPP untuk S3 belajar inkompatibilitas? Bukan Mbak Google aja ya, Mas Abdurrahman ya. Wah, banyak sekali ilmunya tuh, nggak perlu ketemu Pak Hajrial gitu. Betul nggak? Nah, sekarang terakhir satu lagi. Tulis dulu sebentar, supaya nanti teman-teman mencari sendiri ya. Nanti kan cari bacaan tadi yang saya tugaskan satu. Sekarang tulis pencariannya plant varieties, coba. Plant varieties developed, ya, develop ujungnya pakai ed, developed gitu, developed using incompatibility. Ya. Plant varieties developed pakai ed ya, using incompatibility. Nah, coba lihat, cari sebentar di situ. Saya share screen lagi. Nih, ini kemarin sempat saya potret, ini lihat, ini pencarian saya nih teman-teman nih ya. Ini pencarian saya, ini lihat ya. Nanti teman-teman cari, lihat saja, nanti ketemu ada salah satu yang ini nih. Ini kursor saya nih ya. Ini saya mencari ini juga baru 5 menit sore kemarin. Yang kalau di ini apa namanya? Kalau teman-teman lihat, nah nanti dapat yang ini nih, salah satu dari ini.
dari yang ini tadi itu. Ini kan banyak ini, lihat teman, ini kursor lihat ya. Ada ini, ada ini, ada ini, ya enggak? Teman-teman tinggal klik itu nanti, lalu nanti keluar ini, ya, keluar, lihat ini kursor saya. Lalu masuk, kalau ini share sama seperti di HP, ya enggak? Ya. Kalau share ini tinggal kirim aja, mau disimpan di HP, kasih ke temannya lewat WA bisa gitu. Ibaratnya, ya kan itu. Mudah sekali semuanya di ujung jari. Jadi, nah ini yang saya tugaskan nanti, yang ini ya. Kalau teman-teman nanti bisa ambil sendiri di sana, lihat ini agak baru, bagus nih. Baru bulan Maret 2020 tanggalnya. Ya. Judulnya ini yang tadi tugas yang saya berikan, yang tugas pertama tadi. Judulnya agak review, bagus nih ya. Jadi kita sama-sama aja belajar. Saya juga belum baca, tapi melihat judulnya sebenarnya ini bagus nih untuk dibaca bersama. Self-incompatibility systems, target traits, jadi artinya karakter-karakter yang bisa ini ya, dalam produksi tanaman, lalu plant breeding, and biotechnology. Bagus ya judulnya ya. Dan saya cek cuma 17 halaman, bisalah deh Puput 17 halaman baca 2 jam ya. Guyon aja, guyon. Kalau teman-teman membacanya selesai 5 hari, jangan berkecil hati, biasa saja ya. Baca terus lama-lama, nanti sekarang 5 hari, lama-lama akan selesai dalam 3 jam atau 4 jam gitu. Ini kalau teman-teman bisa ambil sendiri, ini yang saya tugaskan tadi. Ya. Yang dari saya, nah nanti teman-teman cari yang satunya yang lain lagi selain ini. Jadi ada 2 bacaannya untuk minggu ini. Ada 2 bacaannya. Itu saja, lihat tuh. Banyak nggak kuliahnya dari Pak Haji Rial? Cuma 6 slide ya, Ade Mulyana ya. 6 slide, jadi dapat ilmunya dari mana? Dari kemampuan membaca, betul enggak? Ya, jadi kemampuan membacanya diasah. Ya. Dan itu insya Allah berguna sepanjang hayat, betul enggak? Ya. Jadi selama teman-teman sekolah S2, S3 ini, kemampuan itu yang dikejar. Ya. Yang harus deltanya harus besar gitu. Dibanding tadi kemarin sebelum masuk S2, nanti lulus S2 atau S3, delta kemampuan itu harus besar sebanyak-banyaknya diperoleh. Itu yang pesan saya itu ya, kira-kira. Nah, jadi dengan ini sudah selesai saja kuliah kita ini. Saya kira teman-teman, ini minggu depan kita lanjut yang ini ya. Jadi saya pas ini di kami, kedengaran nggak pas azan. Pas azan. Tapi saya nggak apa-apa, ini azan, ada masjid dekat rumah. Saya ingin menutup sekali lagi, mudah-mudahan konsep inkompatibilitas yang sedikit dari saya yang ilustrasi apa tadi Nasution dengan Harahap tadi bisa membantu ya pemahamannya itu, beda antara gametofitik dengan sporofitik gitu. Lalu dengan dasar itu teman-teman baca saja ya. Sebelum membaca ini banyak sekali tadi di pencarian yang tadi tuh. Banyak yang punya slide, orang India, banyak apa segala macam gitu. Lihat sedikit istilah-istilahnya. Ya. Nah, pada pencarian yang breeding, ada nggak ditulis tadi? Breeding plants using incompatibility itu. Ya. Itu ada salah satu tulisan yang bagus sekali. Mereka menjelaskan perbedaan inkompatibilitas dengan sporofitik dan gametofitik. Jadi bagus sekali. Yang tulisannya itu singkat-singkat saja. Teman-teman sambil belajar bahasa Inggrisnya gitu sambil dilihat. Hanya beberapa halaman. Insya Allah bisa itu. Ya. Baik, saya kira itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi, teman-teman saya tanya satu pertanyaan. Banyak nggak dapat dari Pak Haji Rial hari ini dalam hal dari slide-nya? Nggak ada ya? Sedikit sekali, betul nggak? Paling cuma dapat ilustrasi Harahap dan Nasution itu tadi saja, membantu sedikit gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan itu nanti teman-teman membaca. Bacaannya banyak sekali. Saya kalau bertemu di kelas itu banyak sekali print out yang bisa saya bagikan sampai tebal segini. Ya, cuma sekarang mendingan teman-teman cari yang tadi seperti itu sama saja. Bacaan-bacaan terbaru. Banyak slide-slide kuliah orang di India. Itu ya. Dalam pencarian tadi.
Nanti kalau ada satu dua istilah yang belum paham, nanti minggu depan bisa ditanyakan atau kita berdiskusi sebelum kita mulai dengan mandul jantan gitu. Ya, itu saja teman-teman ya. Terima kasih banyak. Nanti Mas Rio, mana Mas Rio masih ada? Nanti buatkan ini ya deh. Mas Rio buatkan grup khusus kita yang dengan saya saja. Nanti saya akan posting beberapa hal di situ yang tidak mengganggu dosen lain begitu. Ya. Baik. Jangan lupa tugasnya ya. Apa tugasnya tadi? Masih ingat? Buat tugas. Ikut apa deh? Membaca. Ada membaca 2 bacaan paling tidak ya, paling tidak. 1 bacaan dari saya yang tadi barusan itu. Nanti saya angkat juga di WA kalau bisa, tapi teman-teman sekalian belajar aja mempelajari, mengambilnya tadi di pencarian yang terakhir tadi itu ya. Yang bulan Maret 2020 tadi, 19 Maret 2020. Itu bacaan yang pertama dari saya, dibaca 17 halaman, lalu dipahami, lalu dibuat laporan resume apa isi bacaannya ya. Lalu tugas yang kedua, teman-teman cari sendiri bacaannya ya. Tapi dari jurnal ilmiah ya, jurnal ilmiah. Laporan penelitian istilahnya itu ya, artikel penelitian yang temanya penggunaan inkompatibilitas ini untuk pemulihan tanaman ya. Bukan yang berbau biologi yang molekular, bukan begitu, tapi yang rada-rada membuat varietas hibrida begitu ya. Membuat galur untuk pemulihan menggunakan inkompatibilitas. Apa sajalah ya, silakan saja. Nanti dibaca juga. Kemudian dibuat resumenya apa isi dari yang Anda baca itu dalam bahasa Indonesia saja tentu ya, meskipun yang dibaca bahasa Inggris. Baik, saya kira itu saja pertemuan kita hari ini. Nanti kita berkomunikasi beberapa hal lewat WA yang nanti dibuat lebih lanjut ya. Terima kasih sekali lagi atas pertemuannya dan saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang. Yang terutama saya mohon maaf kita belum bisa bersilaturahim langsung di dalam ruang kelas bertemu gitu. Kalau kita bertemu deh teman-teman banyak sekali yang bisa kita manfaatkan ya. Tadi melatih komunikasi, melatih kerjasama, segala macam itu. Sementara ini yang bisa membaca dan kerja keras ya. Jadi membaca dan membaca itu saja pesan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat semua ya. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya izin lift dulu ya teman-teman ya. Oh iya, Mudah-mudahan Pak. sehat semua. Ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak.